Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Francisca, NIM 203200260 dari kelas PGMII. Pengertian strategi dan perbedaan antara teknik pendekatan dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Dalam strategi pembelajaran mengandung dan penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan perkataan lain, strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Pada dasarnya, metode dan teknik pembelajaran itu berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu bersifat tahapan tertentu, sedangkan teknik adalah cara yang digunakannya bersifat implementatif. Dengan perkataan lain, metode yang dipilih oleh masing-masing itu adalah sama, tetapi mereka menggunakan teknik yang berbeda. Strategi yang dapat diartikan sebagai rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode ialah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi adalah waktu tersedia, kondisi, kelas, dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian belajar. Menurut Saiful dan Aswan, 2014, 5, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme. Selanjutnya, pengertian mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan bertanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Zamroni 2074 mengatakan guru adalah kreator proses belajar mengajar. Selanjutnya, 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang ke-1, spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan itu. Perubahan perilaku dan kepribadiannya bagaimana yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar itu harus jelas. Yang kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Contohnya, dengan cara menggunakan game atau permainan yang menarik saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar yang efektif. Prosedur dan teknik harus bisa membuat semangat siswa saat belajar menjadi lebih baik dan membuat semangat siswa menjadi lebih baik. Yang keempat, menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru memiliki pegangannya dapat dijadikan ukuran untuk menilai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang dilakukan. Yang terakhir, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan secara sinergis dan sistemik. Karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen pengajaran secara parsial. Misalnya, metode terpisah dari bahan tidak mendukung sistem evaluasi dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam kegiatan mengajar biasanya guru dihadapkan pada beberapa persoalan pokok seperti yang ke-1, tujuan apa yang akan dicapai, yang kedua, materi apa yang perlu diberikan, yang ketiga, metode dan alat yang akan digunakan, yang keempat, kondisi bagaimana yang dapat membelajarkan siswa, yang kelima, prosedur apa yang akan digunakan dalam evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.